Ajarkan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya memotong kayu. Lihat, lihat kawanku, beginilah caranya memotong kayu. Om Nanda. Om Edi. Yes, Om Nanda. Sehat Om? Alhamdulillah sehat Om. Alhamdulillah. Kita ngopi dulu nih asik. Ngopi Om ya. Kita awalin biasanya obrolan workshop tour itu dengan ngopi dulu ya. Kita ngopi dulu nih. Kopi Jos. Kopi Jos nih, belum labelnya kita buang, belum ada sponsor masuk. Mudahan ada nanti endorse kan? Amin. Mudah-mudahan kedepannya sih harapannya gitu Om. Iya. Sip. Kita cheers dulu Om. Cheers tukang kayu. Yes, ngopi. Alright, di konten kali ini saya lagi ada di workshopnya Om Nanda di Plywood Woodworking Om ya, nama Iya, bener. ininya ya. Nanti saya cantumin juga Instagramnya kalau boleh Om. Aman Om ya. Ini workshop di mana sih Om? Workshop ini tepatnya di ujungnya Balikpapan Om, Balikpapan Timur. Balikpapan Timur. Ya, Balikpapan Iya, Timur siap, terus di agak pedalaman sih, cuma nggak terlalu dalam. Siap. Daerahnya di Lemaru, tapi tepatnya dekat Pantai Lemaru, SMP 19, udah dia agak masuk ke dalam, bukan di pinggir jalan. Siap. Ih, dekat pantai lagi, bisa 420 Om ya. Iya, bisa Oke, liburan. 420. Kita kayaknya 420-an hari ini dengan rokokan dulu boleh Om. Sama merokok ini Om ya? Boleh. Di sini konten ngobrolnya ini nyantai ya? Iya, kontennya kita nyantai aja Om. Siapa tahu di band Om, enggak Om ya? Enggak dong. Oh bukan live-live yang anu kan? Bukan Om. Bukan live yang TikTok atau apa itu Om. Iya, kita belum merokok kan? Aman dong, kita rokokan dulu. Oke Om Nanda, pertanyaan klasik sebenarnya Om. Gimana Om? Mulai kayu ini kapan Om? Hobi atau apa sih Om? Dulu sih kalau mulai kenal kayu sih 2017 Om ya. 2017 tuh saya ada waktu itu ada event Matilda itu di Balikpapan tuh. Yap. Tepatnya ada stand komunitas kayu kalau nggak salah ya. Iya. Entah itu komunitas atau bukan, setahu saya itu ada booth gitu kan. Ada booth. Ada booth. Nah, di situ dia menampilkan hasil-hasil karya semacam kayu-kayu palet itu yang disebut Jati Belanda. Jati Belanda, iya benar. Kita Jati Belanda benar. Di tahun 2017 itu kebetulan saya lagi main musik Om. Jadi saya pergi ke stand-stand itu tertarik dari berapa puluh stand itu cuma di kayu aja Di gitu kayu ngeliatin, ya. Iya. Siap. Nah, jadi ternyata di situ ya memang sih belum ada kenal juga saya maksudnya nggak memperkenalkan diri gitu kan. Nah, kemudian hari saya itu ada impian Om. Jadi ceritanya saya suka di kayu itu awalnya karena pengen punya studio Om. Studio musik. Kan main musik ya. Iya, main musik. Jadi siap. kalau di daerah luar Kalimantan ini biasanya tepatnya di daerah Jawa atau Jakarta itu dia room akustiknya itu dia benar-benar real menggunakan bahan yang ya, ada interior kayu. Memang di dalam-dalamnya memang dia isi peredam gitu kan. Siap. Cuma di interiornya biasanya terdapat kayu itu. Oh iya. Jadi saya mulai coba itulah karena budget ini minimalis gitu kan. Ya. Karena kita kan kalau setiap keinginan yang kita pengen capai gitu tapi nggak dibantu dengan nominal uang gitu. Siap. Kita agak susah Om. Iya, Jadi, berat juga ya. saya mencoba untuk searching di Google, di YouTube bagaimana sih supaya bisa meminimalis budget. Minimaliskan budget. Kalau mau membuat studio band itu kan. Siap. Nah, sedangkan yang studio band profesional itu kan membutuhkan frekuensi yang benar-benar dead room-nya harus dibutuhkan, peredamnya. Dia harus membutuhkan suara yang apakah harus suara dalam, nggak boleh dengar suara luar atau sebaliknya gitu kan. Iya, karena sound tadi biar enak juga Om Ya, hasilnya di telinga, ya. Siap. Jadi itu ada biasanya apalagi untuk home recording gitu kan, dia harus benar-benar detail dan profesional hitungan RTA-nya bahasanya gitu kan. Itu frekuensinya. Siap. Nah, di situ kan karena kayu ini dalam artian tuh memecahkan suara Om. Ada yang ibaratnya kita butuh peredam, kita butuh untuk mecahkan suara itu kan. Suaranya biar nggak dengung, nggak balik biar lah ya. Iya. Jadi disitulah dibutuhkan. Aku sempat terinspirasi dengan akustik diffuser. Akustik diffuser itu seperti limbah-limbah mainan tuh Om. Ya main-mainan tuh ini limbah-limbah aja kok harganya mahal banget gitu ya. Iya benar. Limbah karena mungkin bernilai seni sih Om ya, limbah diolah. Limbah diolah cuma hanya sekedar kotak-kotak gitu aja kok sampai 1 jutaan atau berapaan gitu kan. Ini apanya yang mahal cuma
bahannya limbah-limbah dibuang-buang gitu aja kan. Siap. Nah disitulah saya ibaratnya awal-awal mulai itu kan pengen buat itu. Belajar kayu lah ya, belajar kayu. buat sendiri lah dulu awalnya sendiri, ya. buka-buka YouTube. Akhirnya YouTube tuh ketemu ya cuma kontennya, ini nggak apa-apa disebut-sebut aja nih. Nggak apa-apa Om, bebas. Ya sebut termasuk merek, Presiden Hobi Kayu, Om Iya, Doni iya, Om itu Doni, Hobi saya Kayu. betul-betul ngikutin, follow, subscribe dia YouTube-nya dia. Iya, YouTube dia, benar. Terus ayo bikin sendiri. Iya, tuh, biasa Om Yoyo, ya, Om Yoyo. Ya mulai dari situ, nah udah akhirnya saya berkreatif, akhirnya Iya. minjam table saw punya teman, kebetulan ada teman juga punya gitu kan. Iya. Akhirnya buat ya akustik diffuser itu yang Skyline itu yang kotak-kotak itu kan. Iya. Saya coba belah-belahkan. Akhirnya masih takut tuh cara belah Iya, karena ngeri juga sih ya, Om kalau nggak table saw profesional kan. ya kalau nggak profesional benar. Bahaya juga. kita dari awal ya sambil kita pelajarin lewat YouTube Iya. safety-nya atau gimananya. Akhirnya coba ya dari situlah saya terinspirasi kan. Iya, ya makin Main tertarik lah ya main kayu ya. main Yang kayu. awalnya cuman pengen bikin studio aja yang dari kayu, kayak apa cara ngolahnya, sampai Om Nanda sekarang production mebel Om ya. Ya alhamdulillah sih bisa jalan sendiri. Oke, info juga buat kalian yang nonton YouTube ini ya, Om Nanda ini salah satu musisi di balik papan beliau ini. Saya belum pernah lihat perform tapi sering lihat video-video beliau. Wah. Ya pasti gitu. anak band. Anak band. Ya sehari-hari yang ngisi main musik sama kayu Ya. sekarang. Saya dulu sih main band cuman nggak nyebut anak band sih Om. Kenapa? Cuman main aja lah. Main aja, yang penting Tapi masuk main ya. musik yang dimainin aduh susah didengar sama masyarakat luas kayaknya Om. Dulu Tapi yang tuh penting berseni aja Om. Iya, sama-sama. dulu saya mainin waktu zaman SMA itu 2000-an itu udah direcokin temen dari Malang. Itu musik-musik hardcore tuh, old school yang new school yang wah pokoknya intinya kalau nenek dengar di rumah suruh pulang pergi aja sudah, jangan diputar di rumah katanya gitu. Siap. Kalau Melanda mainin musiknya apa Om? Saya Band-band awal mula bermain musik tuh dari festival band Om. Festivalan, Festival siap. band. Jadi saya sampai 2 tahun ya pernah dapat juara. Akhirnya Iya, alhamdulillah iya. sampai sekarang bisa ke nasional, bawa Siap. nama Balikpapan. Siap. Terus juga kita bantu support dari kementerian, Siap. dari provinsi Kaltim kita juga pernah Iya, mewakilin. iya. Jadi bermusik nggak cuma sekedar hobi tapi dibayar Om ya? Ya, alhamdulillah Benar. dibayar. Dan ada hobi baru ternyata main kayu lagi nih. Main kayu. Dan kesan yang paling berharga itu Om. Jadi saya pas awal-awal kenal kayu itu memang sih ya membuat yang akustik diffuser Skyline Iya, itu kan. iya. Limbah. Yang kedua, saya mencoba buat hardcase Om. Jadi hardcase itu kan saya kebetulan waktu itu main bass cuma karena saya bawa nama Balikpapan, Iya. tepatnya Indonesia Om sebetulnya Om, karena tarian tradisional Om. Iya. Tarian tradisional kita tuh go to ASEAN ke tepatnya di Thailand kan. Jadi Nah. berangkat ke sana tuh wakil Indonesia Ya, tuh ya. wakil Indonesia alhamdulillah. Mantap sekali. Nah, di tuh. situ saya kan berusaha mencari custom kayak softcase atau Iya. hardcase, tempat yang ibaratnya buat untuk custom nyimpan ya, alat nyimpan musiknya alat kita musik Om. nih, alat gitar, bass. Kebetulan tadi ya, kebetulan kalau misalnya yang standar bass itu kan banyak yang dijual kan. Iya. Kalau yang ini kan kita ada dua, ada sape, Iya. sape alat Iya, tradisionalnya. alat tradisional Dayak, ya. ya kan ada Dayak. Itu ada Iya. dua, ada sape, ada bass sape juga. Kebetulan kan ukurannya kan customnya kan nggak sesuai dengan Ya, inilah. yang di pasaran Di pasaran ini selama lah. ini kan custom hardcase untuk bass ya Ya, ukuran bass, bass, untuk bass. terus Gitar, untuk gitar gitar. sementara untuk sampai kan ya karena mungkin belum ada yang Nah, produksian. belum ada produksi, custom juga kita masih bingung mau Iya, cari di mana betul. custom. Mana, benar. Akhirnya mencoba buat sendiri Iya, Om. bikin Di sendiri, situ oh, ya, iya, buat iya, sendiri. iya, Akhirnya saya buat benar. 2. Ya turut bangga juga kan sampai dibawa ke sana. Gua kesana hardcase itu, kemari. kesana. Orang pasti lihat, "Wih, bikin di mana nih?" gitu Iya. kan. Pasti nanya tuh. Iya. Oke. Tapi di situ juga bahannya saya coba, kan biasanya orang pakai multiplex itu Om. Iya. Kebetulan saya memang suka mengelola limbah sih Om. Jadi Limbah. saya memanfaatkan limbah itu pakai kayu-kayu bekas palet itu, jati Palet. Belanda itu. Siap. Balikpapan gudangnya limbah palet sih Om. Iya, Asli, Om. alhamdulillah sih kalau Sampai di Balikpapan sekarang tuh sih ya, nggak ada habisnya limbah sampai Om. sekarang. Asli Om. Kalau dulu kan tebang-buang aja limbah itu. Iya, sekarang limbah jadi emas nih, jadi jadi emas. Belanda, terus yang waterboardnya, terus hardboardnya kayaknya jadi emas ya Iya, sama kalau- mereka. Siap. Jadi musik masih Om ya, Alhamdulillah musik masih jalan. sampai sekarang ya bisa Iya. menghidupi lah Om ya. Ya, kalau berawal tadi yang saya cerita tuh dari festival, sekarang malah jadi
pengamen aja, pengamen kafe-kafe gitu iya, Om. tapi di kafe dong Ya, di ngamennya kafe. kan. Keren Terus Om. kita juga ada event-event kadang resepsi pernikahan, Iya, wedding gitu. wedding Ya. gitu ya, atau apa private party misalnya, ada undangan ulang tahun yang gede, ulang tahun Ya, dewasa sih benar. kebanyakan ya. Ya. Bikin alat musik gitu Om ya. Siap. Jadi mainin genre semua musik nih berarti Ya Om sekarang semua musik. Kalau dulu sukanya di musik-musik rock Om. Oh, idealis lah dulu ya. Iya masih Ya, idealis. ya, Kalau ya. festival tuh kalau nggak ngerok nggak lagi. Iya, kan, ya, maksudnya kan. apalagi ngerok tuh kalau udah drumnya yang duduk Iya. terus yang gitarnya wah, udah dipastikan dia bakalan the best lah Ya, ya. apalagi dicari the best player itu kan. Benar. Saya pernah juga dulu Om ikut-ikutan festival gitu Om. Cuman ya karena mungkin musik yang saya bawa terlalu idealisnya kami waktu itu ngeband, nggak masuk ya. Cuman ikut festivalan cuman apa sih, ajang pamer aja sih. Ajang-ajang Mau pamer. menang mau kalah waktu itu Ya. karena ya masih muda lah, jati diri kan. Bener-bener idealis lah. Dulu kita musik hardcore nih, mau didengar orang alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Pernah juga disuruh turun tuh Om. Iya. Waktu apa di salah satu kampus saya ingat, jadi kayak festivalan gitu. Band saya dulu namanya parah juga sih Om. Namanya Sakit Jiwa dulu Om. Sakit Jiwa. Iya, Sakit Jiwa Om. Iya kalau band aliran keras itu pasti gitu. Sakit Jiwa tuh main belum habis satu lagu baru berapa, ya paling separuh suruh turun sama panitia Om. Ya udah turun itu. Tapi sekarang sih saya penikmat aja sih Om. Nikmat ya. Nikmat ya semua aliran sih, mau dangdut mau apapun itu, yang penting enak didengar aja. Iya, kalau dulu saya sering festival juga sampai ke Samarinda gitu Om. Dan kebetulan pengen banget saya masuk di hobi kayu ini, pengen ketemu sama orang-orang Samarinda langsung Om. Siap. Apalagi pusatnya ibaratnya saya kenal dari Om Edi kan. Siap. Ya Om, ingat nggak pertama kali gabung ke hobi kayu itu yang rekrut siapa Om? Saya lupa Om. Jadi dulu ceritanya, ini boleh sebut-sebut nama aja Om? Boleh dong, bebas Om. Bebas Yang di sini. berawal dari itu, saya kembali ke membuatnya yang pengen membuat studio itu. Iya. Kebetulan saya di Facebook, di Instagram cari-cari siapa sih partner yang bisa diajak ngobrol satu sharing lah bahasa ya gitu kan. soal pengolahan kayu. Ya, akhirnya saya kenal nih sama Mas Andi Abdi, Papan Palet Balikpapan. Sama Andi Abdi itu suhu juga tuh. Iya. Saya banyak main HPL dari beliau juga Om. Iya, itu. Beliau yang racunin saya di HPL. Itu tuh. aku berterima kasih banget sama Om Andi Abdi Siap, itu. siap. Mau siang mau malam saya telepon terus tuh. Iya, Pokoknya beliau tuh nggak ada rasa bosan Om. Iya, ditanya "Om, jawab gimana, terus Om?" ya. Gimana cara Iya, nyambungin iya. papan, pakai lem apa? Iya. Dempul pakai apa? Besoknya lagi saya tanya lagi, dempulnya Iya, nggak bisa iya, Om iya. begini tuh. Akhirnya ya beliau lah ibaratnya yang kadang menjadi inspirasi saya gitu Iya, kan. beliau pemain lama sih Om. Pemain lama. Di kayu juga, terus sekarang banyak interior HPL-an juga beliau. Kalau ke Samarinda juga masih sering kontak saya Om, mampir di workshop. Jadi banyak juga sih, kadang saya tanya apa Om Andi Abdi tuh selalu ngejawab sih Om Iya, gitu ya. Jadi semuanya. bahasanya Welcome orang kan. bukan sebagai apa ya, mohon maaf nih, bukan sebagai saingan Om. Ah. Enggak, sharing aja. Mungkin beliau pikir ya rezeki masing-masing kok udah diatur, nggak mungkin ketukar lah. Mungkin kalau beliau begitu ya. Kalau Andi Abdi nonton saya juga makasih banyak Om. Karena pernah beliau ngomong gini. Waktu itu saya sering main Jati Belanda Om. Jati Belanda terus ngobrol. Nanti kalau kamu cobain main HPL. Kalau udah keseringan HPL kamu bisa lupa main Jati Belanda. Ternyata bener Om. Iya. Sekarang banyak main HPL di Ya, workshop kena Om. racun gitu ya. Beliau ngeracunin juga sih. Ya itu enak juga orangnya diajak. Akhirnya Sharing, jadi tukar iya, pendapat. langganan lem sampai sekarang Iya, mau jadikan seller sama pakai lem Presto gitu kan. Oh, oke Iya. pakai Presto. Mudah-mudahan Om Presto masuk di sini, nanti ada di sini kan Presto, siapa tahu ya kan. Presto ditunggu ya, Presto ya. Itu kalau setiap ngapain sih saya cari di online lem Presto, ternyata Om Andi Abdi ini tetangga Om, cuma Iya. beda 4 rumah aja. Sama rumah orang tuanya gitu kan. Iya, Jadi iya. yang saya itu kan membuat studio itu di daerah MT Haryono tuh di Dam itu. Iya, di Balikpapan juga Om ya. Balikpapan. Siap. Ternyata beda 4 rumah itu rumah orang tuanya Om Andi Abdi. Jadi disitulah sering ngobrol-ngobrol juga. Siap. Akhirnya pengen luas nih apa pengetahuan saya nih Om. Iya. Akhirnya saya masuk sekedar di Facebook aja kan, Facebook. Iya, grup. Terus mencoba ikut member hobi kayu yang di pusat ya. pusat itu Benar. sama Om Doni itu kan. Doni ya ada. Ternyata ada nggak sih ini regionalnya gitu kan? Iya, tiap provinsi Ah, lah itulah kan. Soalnya yang kulihat ya ada HK daerah mana-mana gitu kan, ada Iya, semua. ada semua. Ada eventnya juga loh. Masa Iya. di Balikpapan nggak ada sih? Iya, benar. Saya sempat nanya Om Andi Abdi juga. Iya. Ada sih kemarin yang acara Matilda itu yang 2017 Iya. itu kumpul-kumpulannya masih orang-orang itu aja tapi
dikasih tahu orang-orang ini akhirnya ya saya telusurin workshop-workshopnya kan. Iya, Saya iya. belusukan kayak Om Aidi gitu, Iya, workshop tour gitu. workshop tour ya. Tapi tanpa konten Om. Harusnya dikontenkan Om. Tapi kan belum maksudnya belum terjun ke situ sana, Om, ya gitu. benar-benar. Akhirnya coba-coba japri, oh ternyata ada hobi kayu Kaltim nih Om. Iya. Saya coba DM kan. Iya. Akhirnya saya DM, Om, permisi boleh nggak gabung, gimana caranya segala Iya, macam. Ternyata yang balas Om Aidi mungkin ya. Iya, adminnya saya kebetulan Om. Nah di situ, ya Om, nomor WA-nya berapa Om? Ternyata Iya. waduh hobi kayu nih welcome banget ini gue ini. Iya, iya itu. Mungkin saya beberapa kali cerita di konten-konten teman-teman yang saya datangin, saya sama Om Majir sama yang lain-lain tuh di Facebook aja tuh kalau tahu misalnya di Hobi Kayu Pusat tuh ada orang Kaltim aja yang ngomong mau Desa Samarinda mau apa yang penting dia Kaltim, itu langsung kami DM tuh Om. Iya. Om mau nggak gabung di Hobi Kayu Kaltim? Ya, ayo, maksud tujuan tuh biar rame aja sih Om. Di grup tuh makin berwarna lah itu kan, sharing-sharing apa, ada masukan apa. Nah waktu Om Danda ADM itu kan pas saya buka Instagram Hobi Kayu, kebetulan saya kan yang megang admin saya Iya. Om. Disuruh sama Om Aman buat megang adminnya lah di Instagram. Nah, kebetulan Om Nanda itu DM ya. Iya. Ayo Om, masuk aja Om, biar rame Om. Pas kebetulan Gitu masuk lah. situ, wah alhamdulillah ada teman Iya. si Om Adi Abdi itu kan. Iya. Oh ternyata Om Adi Abdi di sini. Ya udah. Iya, orang lama. Kalau orang sendirian kan mungkin saya sungkan Om. benar. Ya, saya Walaupun juga ada di Balikpapan, ada juga orang Balikpapan di situ kan. Iya, benar. Saya juga ngawalin itu Om. Kalau kita utuk-utuk ke workshop orang yang nggak kita kenal kan agak gimana. Iya, Nanti orang mikir seperti ini itu. ngapain sih nanya-nanya ini mau ngapain. Hmm. Tapi kalau kita kenal, ya udah datang aja. Kayak saya sekarang kan ke tempat Om Nanda ngobrol, ke tempat Om Maman, ke yang lain-lain lah ya. Kalau Om Nanang juga pemain besar interior di Balikpapan kan, di Artula Interior juga. Saya tanya juga sering Om gitu, karena udah kenal ya. Saya pikir namanya udah kenal, udah pernah ketemu, ya enak aja lah, udah jadi Iya. teman, bukan kompetitor. Kalau saya sih bukan kompetitor lah ya. Itu sih, siap. Jadi sekarang nih udah fokus di kayu nih Om. Ya fokus di kayu. Dari pertamanya kan sebelum saya terjun ke benar-benar terjun di usaha ini Om, memang berapa kali eksperimen kegagalan itu memang belajar dari situ Iya, kan. benar, sama. Dan itu yang salah satunya. Yang kedua saya coba ini Om, suwun-suwun dulu sama suhu-suhu yang ibaratnya yang ada di hobi kayu, ada Iya. yang mebel-mebel konvensional atau Iya, gimana. iya, Saya iya, coba belusukan lah ke sana ke sini. Bagaimana sih caranya ngerjain sampai saya pernah punya cerita itu Om, saya numpang workshop sama orang Jepara. Jadi saya belajar sama orang Jepara Belajar di itu. situ lah ya. Iya. Iya, siap. Kalau saya belajar di situ aja terus kan maksudnya ya hanya sesaat aja. Akhirnya Iya. saya memberanikan diri, ya udah ini ada lahan sebelah tanah kosong. Sewa aja kalau mau. Iya. Bilangnya kalau mau memang mau Mau terjun ke usaha terjun gitu usaha kan. lah ya, siap. Ya sudahlah saya coba. Saya coba 1 tahun di situ, tapi memang sambil kerja di instansi kan Om. Oh, Saya memang oke, sebelumnya memang kerja di instansi, Instansi karyawan, karyawan siap. honorer. Jadi pengabdi buat negara lah Om ya, siap. Cuma masih honorer Om. Siap, nggak apa-apa, yang penting Iya. kan mengabdi buat negara Iya. itu. Siap. Dari situ Oke. saya belajar 1 tahun, akhirnya produksi saya masih mengandalkan tukang itu yang Jepara itu. Iya. Dengan waktu berjalan kan namanya juga produksi pasti kalau tenaga masih kurang ya lambat juga orderan ya Om. Iya. Jadi kalau misalnya sampai telat itu kan saya yang ibaratnya nggak enak kalau misalnya ada orderan masuk kan. Sama customer nggak enak juga gitu Harga kan. jual pun aku masih agak bingung Om. Iya. Akhirnya juga mencoba aku juga langsung turun tangan aja lah Iya, biar cepat pekerjaan itu kan. Biar kita juga tahu apa hasil, karena kan hasil ya Om ya, hasilnya harus sesuai dengan yang kita inginkan gitu kan, biar customer juga puas ya, mungkin Iya. seperti itu Om ya. Ya, habis saya turun kerja juga ke situ banyak kesulitan yang saya terima Om. Nah, ada kesulitan inilah harga jual, Iya. kualitas, finishing atau gimana kan. Segala macam ya. Sering saya awal-awal di OPK itu bertanya, Mas cara ngelem papan tuh bagaimana sih Mas? Iya. Mas cara finishing tuh bagaimana sih? gimana? Alhamdulillah di OPK itu dibalas semua Om. Jadi bener-bener saya Iya. masih pemula itu kok ini enak ya, banyak ilmu di sini daripada di YouTube gitu bilang. Iya, benar. Di YouTube kita agak susah nanya kan, hanya Sekali sekedar lagi lihat tuh kan. kalau teman-teman di luar Kaltim yang di luar Hobi Kayu Kaltim sekedar mereka tahu tuh Iya. di Hobi Kayu Kaltim tuh nggak ada yang kita nanya apapun. Untuk kembali lagi di konten-konten saya yang lama, nanya apapun ada terus jawabannya Iya. Om. Nggak ada yang nggak jawab. Kapanpun on time terus Iya. ada aja yang balas. Ada aja tuh tengah malam tuh Pak, ada aja tuh yang balas tuh, nanya finishing, nanya apalagi nanya bahan baku ya. Iya, bahan baku. Kita kadang pas habis bahan baku, ada nggak punya balok kan, punya papan Iya, kebetulan. yang ready stock, ini saya bayarin deh. Ada aja tuh yang ngasih tuh. Jadi bukan sebagai saingan sih, karena kita kembali lagi
obrolan saya beberapa om-om yang kemarin saya datangin untuk workshop tour itu kan, ya ini kita semua berawal dari hobi gitu, bukan yang, mohon maaf, bukan kita datang sama-sama pengusaha gitu kan, karena kita semua dari hobi, jadi Dari hobi ya, betul. terbuka aja sih om. Ya akhirnya itu Om, saya tanya-tanya, kadang penasaran kan kalau tanya-tanya terus nggak ketemu tuh agak gimana gitu kan, kurang lengkap gitu kan. Iya. Ada yang japri, akhirnya saya japri lah. Mas di mana workshopnya? Boleh nggak saya main? Iya. Mas di mana? Saya aja yang ke workshopnya. Yang pertama kali itu Om Denis Om. Om Denis ya, Ya, kapten ya. Kapten itu, kapten Pujungan itu. Kapten Pujungan. Jadi dia mau ke tempat saya, nggak usah, saya yang tempat mau ya, nggak usah, workshop saya terasan aja, nggak apa-apa, yang penting ngobrol dulu. Dulu. Ya akhirnya aku samperin tempatnya Om Denis itu. Denis, siap. Setelah Om Denis, baru yang kedua malah Om Darsa tuh pemain Ya pemain craft juga tuh. craft itu Om ya. Dia siap. kebetulan masih kekurangan bahan gitu kan. Dia susah mencari bahan-bahan baku gitu kan. Dia sempat ke perusahaan sana sini, dibilang kosong-kosong terus, bahkan di tempat saya ini banyak nih Om, karena saya juga dapat lemparan dari perusahaan gitu kan. Banyak lah ya, saya lihat tadi di depan, wah banyak betul Om bahan baku Om. Kalau boleh lempar-lempar tempat saya lah ya. Kalau iya, tapi kalau limbah itu begitu Om, pengelola produksinya agak lambat kalau limbah. Siap, karena harus diolah sedemikian bagus dulu ya, di treatment dulu, kayunya juga diketam segala macam. Siap. Ya itu akhirnya Om Darsa yang ke workshop saya yang di TPA itu, tapi karena kebetulan di TPA itu juga saya masih nyewa, gabung sama orang Jepara, saya ketergantung sama orang Jepara itu terus. Bagaimana saya coba mandiri gitu, mencoba mandiri. Biar makin berkembang lah ya, skillnya juga Om ya. Siap. Alhamdulillah saya pindah di samping kantor, kebetulan ada lahan kosong gitu kan, saya buatlah di situ Om. Iya, samping kantor. Yang di samping kantor itu saya belum pernah ke sana malah. Nah, tapi langsung di sini gede, di sini lebih gede daripada di sana kayaknya Om. Di samping kantor itu bahkan karena saya sudah nggak di kantor, jadi ya tutup Om. Sebetulnya cuma masih ada gudang sana, jadi bahan kayu masih di sana. Oh, masih di sana. Iya, bahan kayu masih ada di sana. Di sana nggak muat lagi Om, pindahkan ke tempat saya aja Om. Di situ punya Om Denis aja masih ada juga bahan masih sana. Ada. Wow, iya. Mau saya angkut nanti. Om Denis nanti saya angkut pakai pickup atau truk lah ya. Karena masuk di sana aja pakai tronton Om. Woi, gila. Sampai 2 tronton tuh kemarin, jadi ceritanya. Tronton gila sih Om. Banyak betul tuh bahan tuh. Ya, karena ya sudah nggak kerja lagi di kantor, ya tepatnya di Kelurahan Manggar, saya beralih ke sini, ke Lemaru, tempat sendiri Om, tanah sendiri yang ibaratnya tempat sendiri, keren Om, asli gede banget. Bangun ini dari Om. nol. Gede banget ini workshop. Cuma ya gitulah, kalau hanya sekedar workshop kan belum permanen banget kayak seperti kayak pondasi apa segala macam, karena ini kan lahan tanah kosong gitu kan, jadi coba berdiri tiang aja sementara pelan-pelan lah. Tapi mantap sih Om, prosesnya Om Nanda keren sekali. Mungkin ya bisa jadi kita bukan menggurui sih, sekali lagi di sini Om ya. Iya. Berbagi pengalaman aja sih ke teman-teman, apalagi teman-teman yang baru memulai hobi atau udah hobi, udah tingkatan mau next levelnya mau jadi usaha kan. Proses tadi memang perlu Om ya. Iya, proses. Kayak saya itu kan orang yang sangat menghargai proses tuh Om. Banyak sih investor kadang ada kenal bos, customer mana dia bos gitu nawarin, mau invest dong. Nah saya sampai sekarang alhamdulillah sih belum berani Om untuk terima invest. Karena saya ya kembali lagi saya mau menikmati proses saya lah. Dari yang main kecil-kecil, terus kenal hobi kayu, main interior, sampai sekarang kenal banyak orang, termasuk kenal Om Nanda juga gitu kan. Dan saya tuh selalu membawa diri tuh ngosongkan teko sih Om. Bahasanya saya nggak punya apa-apa, datang ngobrol, dapat ilmu baru. Selalu begitu sih Om. Ya mungkin Om Nanda kayak dulu-dulu kan gitu juga ya. Iya. Sampai sekarang mungkin masih jalan ke workshop siapa, ngobrol, pasti ada dapat sesuatu yang baru tuh. Benar-benar. Ya itu memperluas teman itu, ibaratnya kita mendapatkan ilmu banyak juga. Iya benar. Terus menambah rezeki dan salah satunya manjangkan umur juga sih Om. Kalau silaturahmi kata Ustadz sih gitu ya. Tapi saya benar-benar ini Om, ibaratnya menyentuh di hatiku ini tentang hobi kayu Om. Iya, itu gimana tuh hobi kayu ini? Ceritanya ini kan waktu itu pernah Om Kopdar di Balikpapan kan. Kebetulan regional kita pas waktu pandemi ya, Covid ya. Sebelum Covid pernah juga tuh dari Samarinda Om, beberapa kami pernah jalan ke tempatnya Om Nanang. Oh ya, itu yang awal, yang lama-lama itu Om. Saya sempat kepoin tuh ke Papan Palit juga, Om Edi. Oh ada Om Edi, susunya ini ya gue kan. Sempat tempat Om Nanang. Bukan susu sih Om, karena duluan aja Om, karena duluan aja. Ya di situ saya awal-awalnya kan lihat, akhirnya saya masuk di hobi kayu, ya udah saya kepoin lah siapa-siapa aja sih yang dulu-dulu ini orang-orangnya tetua lah bahasanya. Ya setelah itu ya
Ada waktu kopdar regional di tahun 2019 ya Om ya? Yang waktu pandemi itu? Iya, pas pandemi itu untuk Balikpapan. Itu di Tenggarong atau di tempatnya jadi Om Hes ya? Yang di Samarinda itu ya disponsorin salah satu chat itu. Jadi bikin kopdar lah, terus ada sponsor chat. Samarinda tempat Om Hes di Teluk Dalam, Samarinda seberang. Nah terus saya mikir, teman-teman Balikpapan ini kan, mau ke sana iya, cuma mau kesana kondisinya lagi ke pandemi. Iya, lagi pandemi, terus ya agak susah juga kan pada waktu itu. Jadi makanya sempat ngobrol sama Om Nanda kan, Om kalau kita bikin online gimana nih Om gitu kan, di live di Instagram aja, entah ya tujuan kita cuman buat kita aja. Ternyata banyak respon dari luar Om. Dari yang follow Instagram Hobi Kayu itu, ih kok Hobi Kayu Kaltim sesolid gitu ini, sesolid ini dan keren banget bikinnya gitu. Padahal ya kita ya karena ya pandemi aja sih. Waktu itu kan di workshop Om Nanda ya. Kebetulan pas di workshop saya kan, workshop juga belum siap itu ibaratnya. Aduh, gimana itu lempar-lempar itu sama Om Agung gitu. Harusnya di workshop Om Agung tuh, Om Malana itu. Tapi itu ya kopdar kalau saya ingat tuh kopdar yang ya terakhir pas pandemi itu Om ya dibikin kayak gitu. Tempat Om Hes kemarin juga banyak sih yang datang dari Samarinda juga, Tenggarong juga, Bontang juga ada gabung, Sangatta kemarin kan. Nah Balikpapan kebetulan memang pada waktu event itu kan tempat Om Nanda yang ngumpul di situ. Di workshop di Manggar itu. Bakar ikan lagi mereka di sana juga ya. Nah itu baru kenal sama yang Balikpapan aja Om. Jadi ibaratnya ya sangat cerita yang berkesan lah. Iya, ketemu langsung lah Om ya. Ketemu langsung. Siap. Akhirnya bagaimana sih ketemu sama orang-orang Samarinda atau daerah Kaltim yang lainnya? Nah pas kebetulan ada hajatan ini Om, betul saya tersentuh itu Om. Oke, sekedar info, jadi Om Nanda kan pengantin baru nih gitu kan, pengantin baru ya mungkin gini sih Om, di Hobi Kayu itu kan kekeluargaan sih Om. Iya kekeluargaan yang saya rasakan sampai sekarang Om. Kekeluargaannya itu kental banget. Jadi memang ada inisiatif, ayo kita lama nggak ada jalan-jalan ke Balikpapan. Pas Om Nanda waktu itu nikahan, resepsian. Kita berangkat lah ya teman-teman inisiatif juga tuh. Kalau ada dana kita kumpulin dong, kita bikin kado gitu kan. Loh Om, saya juga kaget Om. Itu aku bener-bener ya, pokoknya saya sendiri juga kaget bener. Pesan tuh banget aku. Bener kaget sampai kita nggak usah nyebutin isinya apa Om ya. Cuman kaget aja sih. Padahal ya ekspektasi saya sama ketua-ketua yang lain kan ya sumbangan seikhlasnya teman-teman lah gitu kan. Kita nggak matok harus berapa, kita tujuan kita memang mau datang silaturahmi aja ke tempat Om Nanda, ngumpul-ngumpul pas resepsian. Ternyata kadonya gede-gede. Besar-besaran. Jadi di situ saya selalu japri sama Ibu Ina itu. Iya, Ibu Ina tuh siap. Ini sampai nggak nyangka loh Bu, seperti ini gue bilang kan. Kok aku harus berbalas bagaimana gitu kan. Teman-teman hobi ini belum pernah ketemu, belum pernah ini. Kok ini isi rumah tuh saya diisi perabotnya gue kan, yang elektroniknya gitu kan. Ya mungkin Mas Nanda pernah baik sama orang-orang, cuma ya pernah baik dari mana ya, maksudnya sama mungkin teman-teman belum pernah ketemu gitu kan. Saya juga ya itu Om tapi ya disitulah menandakan kesolidaritasnya itu ya teman-teman Hobi Kayu ya. Kalau saya bilang ini mohon maaf mungkin saya belum tahu tentang Hobi Kayu di luar daerah lain ya Om. Cuman yang saya dan Om Nanda rasakan di Hobi Kayu itu benar-benar begini Om. Asli begini. Kalau bahasa saya di ini brotherhood Om. Brotherhood banget. Asli brotherhood banget. Hobi Kayu parah sih Hobi Kayu Om. Makanya itu kembali lagi saya ngomong, konten ini saya bikin juga itu sebenarnya dedikasikannya buat Hobi Kayu Kaltim Om. Itu. Kalaupun amin ya mudah-mudahan ada sponsor masuk, ya sponsornya juga buat Hobi Kayu Kaltim sebenarnya, bukan buat pribadi saya yang buat bahasanya nih memperkaya diri sendiri, enggak. Siapa tahu ada konten di konten saya ada sponsor minuman atau apalagi power tools yang masuk kan. Saya bisa bagi-bagi tiap datang ke workshop, saya Om ini ada sponsor masuk, boleh deh ambil aja alatnya atau apa gitu kan. Harapannya sih gitu, bener. Adalah kecilan endorse gimana gitu. Gimana atau brand-brand lokal mau endorse atau toko-toko teknik Samarinda Balikpapan mau endorse, ya boleh aja sebenarnya gitu kan. Nggak berupa uang, berupa barang ya udah, ya terima aja. Ini topi juga dipakai, ini pancingan sebenarnya Om. Pancingan ya, bukan ini belum. Kirain sudah mau mulai Om. Belum sing in Om, belum. Masih cuman by phone. Mudah-mudahan sih Om. Mudah-mudahan di topi yang ada brandnya ini. Karena berpengaruh loh itu Om. Brand itu setiap brand di Hobi Kayu Kaltim terutama ya kan. Banyak racun atau gimana kok setiap brand ini kok jadi ketularan gitu Om. Seperti kayak saya suka misal dari brand kuning gitu kan. Orang-orang ini pakai kuning semua. Aku juga suka yang kuning ya. Jadi akhirnya kok banyak yang kuning gitu. Nah,
saya kan upgrade alat ya sebelum saya pindah ke biru butek Om ya. Biru butek. Biru butek. Jadi saya beberapa punya alat yang kuning-kuning, pas lihat Om Nando punya kuning, memang saya mau upgrade ya tawarin lah Om. Itu kalau mau diambil Om. Oh, punya sampean jangan dulu, Om. Nanti nanti dia bentrok sama yang biru Om. Tapi kembali lagi alat itu semua bagus loh. Menurut saya semua alat itu bagus tergantung peruntukan kita Ya, aja peruntukan dan aja. tingkat Kebutuhan kerjanya. kita. Kebutuhan. Kalau kebutuhan itu memang ya dibutuhkan, beda sama keinginan Om. Iya, Kalau betul. keinginan Kalau kita ingin, maunya pengen semua. Pengen semua, Iya. bener. Namanya manusia Om, manusiawi lah, nggak ada puasnya kayaknya ya. Bener-bener. Jadi fokus di workshop plywood woodworking itu apa aja dikerjain Om? Jadi di sini sih sebetulnya mencakup dari interior dan custom furniture Om. Oh, mau kayu Solid, solid juga main, limbah jati Belanda main, HPL Ya, juga main Om main ya. juga. Kertasif juga main ya. Belum pernah coba itu. Belum pernah coba. Wah, kayaknya saya ada ngobrol. Kecuali adain, siapa tahu ada coba tes dulu gimana kan. Siapa tahu Kertasif mau sponsorin konten ini kan kita bisa coba lah ya bikin workshop kecil-kecilan pakai Kertasif ya. Siap. Jadi Dulu impiannya begitu Om, jadi sempat ada partner karena ketemu di Hobi Kayu sama Om Denis itu, salah satu member Hobi Kayu Kaltim itu. iya, kapten. Saya sih terinspirasi dengan Om Edi memang Om. Jadi seperti ya dari Hobi Kayu Kaltim sih, cuma kan mungkin yang menggerakkan tuh Om Edi tuh seperti apa ya, kok bisa buat pelatihan, kok bisa buat ini. Ya mungkin Jadi nggak tahu sih Om gimana ya. Ya pelatihan mungkin sebisa saya aja ya, sih sebenarnya. sebenarnya. Maksudnya ilmu kita bagi ilmu lah maksudnya gitu kan. Iya. Kita yang punya ada ilmu yang kita dapat kita kembangkan ke orang-orang gitu kan. Di situ juga Om, saya juga pengennya tuh ada ya jiwa relawan juga gitu loh, maksudnya bukan kita hanya sekedar cari uang, mindsetnya cuma uang aja gitu kan. Iya. Jadi disitulah pengen membuat pelatihan-pelatihan seperti yang Om Edi pernah jalanin gitu kan. Siap. Ayo gimana Om Denis? Kan Om Denis kerja, saya kerja. Iya. Maksudnya orientasinya kita kan nggak ke uang gitu kan. Iya. Kita kan masih hobi-hobi nih. Iya. Yuk kita undang-undang orang yuk. Mau buat sepatu kah? Atau Iya, suruh bayar dulu, bayar berapa gitu kan. ganti bahan baku ganti bahan lah. baku, Iya, nanti kita bener. produk bawa pulang. Bener. Kan sempat saya ngeliat event sama dia pernah kayak gitu. Iya, Om. alhamdulillah sih beberapa kali sih dari awal dulu masih ketua yang lama Om Fahmi itu kan. Kalau ini udah sering sih saya ceritain di konten workshop tour. Ini saya ceritain lagi, jadi waktu saya masuk Hobi Kayu Kaltim itu kan 2017 tuh. Udah kebentuk tuh, sebelumnya ngebentuk sih saya nggak ikut. Tapi ya itu pada waktu itu ada Om Maman, yang tetua-tetua lah, Om Arif, Om Irfan, Om Muhajir juga, terus Pak RT, Om Adi juga, terus ketua yang lama Om Fahmi, mereka bikin grup Hobi Kayu Kaltim lah. Nah terus udah berjalan, nah karena saya pernah belanja kayu di tempat Om Fahmi, dimasukin lah di grup. Iya. Pada saat saya masuk grup itu lagi rame bahas ini Om, event. Mas event. Iya, kebetulan saya itu kan orangnya yang senang bikin event juga Om. Sama teman-teman komunitas yang lain lah di luar Hobi Kayu, jadi bikin lah event. Nah kebetulan ada salah satu brand rokok itu memang sering saya ikut di event mereka, dan mereka punya tempat kalau mau bikin event di sini aja. Jadi 2017 tuh bikin event kelas kayu, terus berlanjut udah bikin lagi deh kita gitu kan, sampai ada salah satu brand kuning tuh mereka tur di Samarinda, join sama Hobi Kayu, dan itu juga di Hobi Kayu itu nggak ada yang matok ke brand harus kalau mau ngajakin Hobi Kayu harus bayar segini nih. Karena kita ya udahlah kalau ada brand masuk bikin event, yang penting bahasanya rame aja lah, kita berusaha bikin rame, ya udah bikin lah gitu. Sering sih Om Ya, bikin kelas. Saya juga alhamdulillah beberapa kali kan diminta pelatihan di dinas, di lapas narkotika juga. Kalau masalah uang sih buat saya itu bonus sih Om. Iya, bonus. Bonus karena saya sendiri alhamdulillah kan punya pemasukan yang utama di workshop. Udah ada tuh pemasukan utama. Kalau pas ngajar itu ya bonus aja sih, ya uangnya juga kadang saya belikan power tools. Ya, betul ya. Itu sih Hobi Kayu. Yang penting ada SNI-nya Om ya. Kata-kata Ya, yang penting ada ngomong sama boleh nggak beli. Kalau bilang istri ya udah silakan. Yang penting ya sekarang begitu Om. Kalau dulu sebelum saya masih bujang itu ya udah lengkapin terus power tools. Melos aja belinya Om ya. Kadang alat-alat yang nggak diperlukan beli aja ya. Beli itu. Karena apalagi lihat di grup itu ada yang ngeser-ngeser, wah tuh pasti harganya turun banget itu. Beli duluan sudah. Asli. Apalagi ada yang upgrade, kayak saya kan biasanya upgrade tuh, upgrade jual alat, nanti saya beli alat lagi yang di atasnya gitu. Itu sih. Banyak itu permainan bawah tanah langsung tuh. Ya, Japri ya, ini. pokoknya kalau
yang paling parah tuh kalau di grup tuh kalau ada yang nge-share impact driver Makita, Om. Oh ya, itu Udah nggak nyampe 5 menit lah postingan itu bakal langsung udah sold out. Wah, itu ada yang ngambil jalur bawah tanah tadi tuh, Om. Japri langsung siap. Ya itu Om, jadi saya juga terinspirasi ya salah satunya ke Om Edi ini. Terima kasih banyak Om kalau saya Kata, bisa ya, jadi inspirasi orang. Sampai ibaratnya kan saya selalu bertanya sama orang-orang yang kenal Om Edi itu kok enak ya jalannya. Iya. Ya basicnya memang ini nah orang entertain loh. Saya juga orang entertain harusnya juga bisa dong kayak gini kan. Cuma saat ini masih belum benar-benar terjun karena fokus masih usaha, masih kerja itu agak susah Om. Siap. Akhirnya saya dengan 9 tahun tuh saya mengabdi negara itu bahasanya. Siap. Saya beranikan diri untuk fokus usaha fokus ya. Tapi memang berat sih Om. Berat sebetulnya. Saya juga ya saya nggak bisa cerita banyak bisa bertahan sampai saat ini Om. Sebelumnya juga yang berdarah-darah itu saya alamin sih. Alhamdulillah pernah ngalamin itu Om. Yang ya intinya nggak di kamera ini sih, nanti saya ngobrol. Nanti saya ngobrolin di belakang lah ya. Intinya sih itu fightingnya untuk di usaha Om ya. Semua sih nggak cuma di kayu sih kalau menurut saya lihat teman-teman yang lain juga untuk bertahan dengan konsistensinya dengan usaha mereka itu butuh effort yang tinggi, perjuangan sih. Iya, jadi saya juga banyak belajar dari teman-teman yang usahanya udah maju gitu kan. Mereka yang ngajarin saya juga gitu. Jadi kenapa kalau misalnya teman-teman di OBKW nanya saya jawab ya karena saya mikir gini, saya dulu loh dapat ilmu ini juga nanya orang. Terus ngapain saya nggak ngasih tahu orang yang nanya saya gitu kan. Intinya sih itu sih Om. Sama kayak Scrollshow itu kan. Saya awal-awal nggak ngerti Scrollshow Om. Waktu bikin kacamata kayu itu. Jadi ada tetangga saya dulu yang punya Scrollshow karena dia punya usaha kayu. Jadi dia suruh inilah pakai alat ini loh. Awalnya kan pakai gergaji engkol tuh bikin kacamata kayu tuh. Yang ini. Iya, yang bikin pegel inilah ya kan. Bikin jadi masih SD itu diajarin loh. Iya, zaman-zaman SD, SMP. Nggak ikutin tes pelatihan itu kan. Sampai sekarang pengen belajar. Jadi dari dia itu yang ngajarin saya Om. Jadi saya pikir ya orang ngajarin saya, ngasih ilmu saya istilahnya. Ya ngapain kalau saya cuman buat saya aja, kalau ada teman-teman yang nanya Scrollshow, ya karena saya paham Scrollshow, ya saya kasih tahu gitu kan. Pokoknya saya bisa jawab tuh sebisanya saya. Kalau saya nggak bisa paling Om coba lempar aja di grup, saya nggak ngerti jawabannya. Bukan nggak mau jawab tuh, tapi memang kadang saya kan nggak semua menguasain gitu Om. Tapi paling nggak tahu lah mungkin kan kalau memang saya nggak bisa jawab. Udah, Om, tanya aja di grup pasti ada jawabannya. Itu sih, kadang mikir juga, pas saya suruh mereka tanya di grup, takutnya mereka nih mikir, Om ID ini malas jawab. Enggak Om, karena memang nggak ngerti. Karena memang nggak ngerti, iya. Atau sibuk produksi kali ini Om? Enggak juga sih Om, enggak juga. Alhamdulillah sih sibuk juga produksi, tapi ya sebisa mungkin saya jawab tuh Om. Asal HP tengah malam ya kan? Iya, tengah malam saya belum tidur, saya jawab aja tuh. Karena saya ngerasain gitu sih Om, saya sering nanya-nanya sebelum kenal hobi kayu juga saya nanya-nanya yang orang yang punya mebel yang saya kenal. Mereka selalu ngasih tahu gitu kan, ngasih arahan dan ngasih ilmu sih, karena yang saya jalanin ini kan bukan usaha yang warisan Om. Kalau usaha warisan mungkin dari almarhum orang tua udah ngajarin nih gitu kan. Bener kayak Om Nanda mungkin kan bener-bener merintis kan Om. Kita bener-bener merintis dari nol nih Om. Kalau satu keluarga memang nggak ada bakat Iya, sebetulnya. Pegang palu aja mungkin sama gergaji nggak tahu mungkin. Saya juga gitu Om. Jadi karena mungkin ya nggak ada basic usaha yang diwariskan. Jadi saya pikir ya kalau orang nanya, ya saya pernah nanya orang, ya ada orang baru yang nanya saya, ya udah saya kasih tahu aja. Lagi kita sudah pernah coba gitu kan. Iya. Jadi situ juga Om, saya kalau masalah finishing ya saya sudah berapa kali coba eksperimen gitu kan. Jadi kalau orang tanya, ya udah saya pakai ini gagal, saya pakai ini gagal. Karena coba pakai ini aja gitu. Mohon maaf, kadang kan di pabrikan itu finishing harus begini. Tapi kebanyakan juga kan hasil eksperimen kita sendiri ya, untuk biar dapat yang mantep lagi nih gitu kan. Ya pabrikan memang punya standar finishing nih, contoh salah satu cat mungkin kan, takaran berapa, thinner berapa. Cuman mungkin karena sering ngulik ya kayak lagu lah Om ya. Kayak lagu lah ya bener kan. Kalau saya bilang kita main di kayu ini, mungkin yang Om Nanda jalanin bermain musik kan ngulik lagu kan Om ya. Di kayu juga pasti kita ngulik kan. Oh ini kok gagal finish. Terutama tuh finishing Om. Jadi benar-benar mungkin sampai berapa ember itu yang kita gagal ya nggak masalah. Yang penting dinilai jual nanti, ibaratnya jangan sampai gagal gitu kan. Awal-awalnya sih itu. Benar-benar. Jadi kayak Mas gimana sih cara menggunakan spray gun apa gimana? Ya saya nggak
nggak jago-jago amat ya. Tes-tes aja. Pokoknya se-eksperimen Om Nanda aja lah ya gitu ya. Kalau misalnya sampean yang ibarat hitungan bar apa segala macam terus nggak diimbangi dengan teknik dan jarak juga sama aja gitu Iya, kan. Jadi semua kan yang tergantung kita harus coba juga apa jam terbang lah maksudnya kan. Sering ngulik lah intinya ya. Om Nanda kan main skate, saya dulu yang main skate saya, Om Nanda main musik. Saya juga di skateboard dulu ngulik juga Om untuk dapetin trik yang baru. Trik-trik. Ngulik juga di musik juga gitu mungkin. Misalnya mau bawain lagu yang belum pernah kita dengar atau kita lagu ciptaan kita sendiri kan ngulik Om ya, ngulik nada kan biar harmonisasi antara gitar, bass, drum dan vokal nyatu kan gitu. Bener, di kayu juga menurut saya gitu. Sih gitu sih harmonisasi. Bener siap. Oke, sama-sama nilai seni kan? Iya, jatuhnya seni Om. Di workshop ada tukang berapa Om anggota sekarang? Kalau sekarang sih cuma satu aja Om. Jadi di khususnya Balikpapan Timur ini agak susah Om untuk spesialis tukang kayu custom gitu kan. Karena kebanyakan apalagi di daerah timur ini tukang-tukang konvensional kebanyakan Om. Jadi hanya sekedar dia bisa membuat daun pintu, kosen. Jadi saya dulu pernah sampai tukang dari Jawa saya datangin ke sini basic dari nol. Jadi saya ajari ini mainan kecil, ini mainan besar. Saya kasih kelonggaran. Nggak usah takut maksudnya bahan masih ada. Kalau dulu kan kita kan harus beli bahan sekian, ini harus cukup ini. Sayang bahan nih. Kayu misalnya beli 4 meter di kios, ini harus dari sekian ini, kaki meja ini. Kalau saya, udah belah aja lagi, gagal belah aja lagi. Gagal nggak masalah. Siap. Karena bahan baku alhamdulillah melimpah Om ya. Alhamdulillah. Siap. Tapi ya itu kadang agak karena belum satu pemikiran ya agak susah Om. Ya akhirnya saya mencoba untuk gimana sih cara cepatnya supaya produksi banyak itu lebih cepat. Ya kita akhirnya ya dimanjakan dengan alat itu Om. Jadi saya manjakan dengan alat yang presisi apa segala macam. Akhirnya dia mulai berkembang lah di situ. Sama sih kayak saya di workshop juga gitu Om. Alat-alat sebisa mungkin saya lengkapin gitu kan. Itu juga pas ada dananya Om gitu. Kalau nggak ada ya tahan dulu lah. Kayak cordless itu kan alhamdulillah si tukang kalau kebutuhan cordless kan biasanya buat di lokasi saya atau instalasi. Jadi kebantu sih sebenarnya. Jadi alhamdulillah sih tukang saya ngerasa kebantu. Sekali lagi kita alat banyak-banyak tuh bukan buat koleksi sih sebenarnya. Kayak kita kan memang kebutuhan kita. Kalau sudah produksi Om, jadi kayak misalnya ya circle saw lah. Kita kan namanya nggak bisa lah kita pinjam sana pinjam sini sama-sama kerja gitu kan. Planner pun juga planner tangan gitu kan, kayak ketam itu kan masa habis ngetam nanti pinjam sana pinjam sini. Nunggu lama produksi ngetam, akhirnya kan lambat perputaran, sementara kan kita perlu cepat selesai, ya cepat jadi cuan juga kan, muter terus kan bisnisnya akhirnya jalan. Belikan dengan unit yang sama double itu karena ya kebutuhan produksi kan. Benar, saya juga tuh banyak belajar kayak kebanyakan saya kan belajar sendiri dulu sebelum hobi kayu, jadi ternyata kalau mebel untuk produksian besar dibantu dengan SDM yang banyak dan peralatan kerja juga harus mumpuni banyak kan, kayak perusahaan-perusahaan besar lah ya istilahnya kayak pabrik plywood aja nggak mungkin mereka punya mesin press cuma satu kan, mesin pembelah kayu cuma satu, sementara mereka udah harus memenuhi kebutuhan pasar nih ya kan, jadi peralatan juga sebisa mungkin ya dilengkapin sih, memadai. Nah di situ juga nilai tambahnya ongkos kerja tukang lebih murah Om, karena ini alatnya saya butuhkan. Udah cepat. Pakai alat cepat, pakai ini. Jadi kan ada ongkosan tersendiri kan. Benar. Kalau pakai alatnya tukang langsung harganya sekian, kalau pakai alat sini sekian gitu. Iya, benar sih. Saya juga pernah nanya ke teman-teman yang lain kan, ada mereka yang memang orderan langsung dikerjain tukang semua, alat tukang semua kan beda harga, tapi kalau kita punya workshop sendiri, alat kita semua sendiri, bahasanya tukang bawa diri aja lah ke workshop kita gitu kan, kan beda lagi tuh hitung-hitungannya. Karena kayak saya di workshop sendiri itu kan untuk alat, bahasanya saya juga menyewa alat yang saya punya gitu, karena buat spare mungkin nanti perbaikan apa segala macam, terus misalnya saya mau upgrade alat, jadi ada tabungan tersendiri sih untuk alat di workshop itu. Jadi paling nggak gitu. Lagi ajan, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut. Udah break tadi ya. Mantap. Om Nanda banyak cerita Om ya. Mantap sekali Om. Kalau harapannya di hobi kayu gimana? Hobi kayu Kaltim khususnya Om. Kalau harapan di hobi kayu Kaltim nih semoga teman-teman tuh semakin solid lah.
dan ibaratnya pertanyaan-pertanyaan itu emang banyak yang jawabin sudah kamu. Iya. Semakin dipertahankan lah, ibaratnya mempertahankan komunikasi sama teman-teman. Yang baru masuk mungkin nggak usah malu-malu Ya, Om nggak ya. usah malu. Langsung Saya aja juga kan. mungkin dari nol dulu juga nanya cara menyambung papan pun saya tanya dia. Sama Om. Intinya kalau memang malu di grup, ya japri aja lah gitu kan. Japri misalnya, japri ke saya, japri ke Om Maman, japri ke tetua-tetua yang lain, atau main ke workshop tadi Om ya. Om Nanda kan main ke workshop Om Andi Abdi, ke workshop sini, kenal. Karena memang sih mungkin di grup itu karena belum ketemu aja Om, jadi rasa nggak enak. Mungkin ya saya juga ngerasa gitu sih, kalau belum ketemu langsung tuh kurang gimana. Jadi ya datang aja langsung gitu kan, langsung. Aman aja. Pintu workshop terbuka lebar Om door ya. To door. Langsung aja ketemu. Sidak-sidak langsung. Sidak-sidak langsung lah ya kan. Ngopi kah apa kah. Aman kok. Kita di Hobi Kayu Kaltim tuh keluarga Om. Asli Om. Hobi Kayu Kaltim tuh the best banget sih. Itu membuat sekarang ibaratnya betul-betul berkesan Om, Hobi Kayu Kaltim nih. Karena juga tanpa ada Hobi Kayu Kaltim, saya ini yang nggak sampai merintis sampai saat ini. Sama, saya mungkin nggak masuk. Saya juga terima kasih banyak buat ketua yang lama Om Fahmi udah masukin dulu di grup Hobi Kayu Kaltim. Mungkin kalau saya nggak, ya itu tadi Om, sama kita Om. Mungkin kalau kita nggak kenal Hobi Kayu Kaltim, nggak kenal orang-orang di dalam Hobi Kayu Kaltim, kita nggak akan jauh seperti ini mungkin ya. Mungkin dulu bisa stuck, ya udah ditinggalin nih kayu kayaknya gitu kan. Tapi jangan berpikir sisi negatifnya Om. Seperti Om sering cerita kan, welcome to the jungle itu apa artinya? Oh, oke. Welcome to the jungle itu biasanya itu tagline buat yang teman-teman yang dulu kerja nih. Ternyata sekarang memutuskan untuk usaha kayu. Nah, itu welcome to the jungle. Maksudnya tuh selamat datang di realnya usaha. Betul. Itu tagline lucu-lucuan sih sebenarnya Om. Kalau saya juga dapat pesan sama almarhum ini yang ibaratnya baru meninggal ini kan dari paman. Iya. Setelah 9 tahun yang saya bekerja gitu kan, rasa sayang mungkin ditinggalkan untuk kerja di instansi gitu kan Om. Iya. Walaupun masih honorer kan, ya selalu diingatkan kalau kamu sebagai karyawan, kamu sebagai ASN atau segala macam, kamu pun banyak uang, pasti orang kanan kiri akan mencabik-cabik, oh orang ini paling uang ini, uang hasil ini. Coba kamu diusaha, pasti kamu dibilang makin sukses usahamu. Amin, gitu. Amin. Itulah yang benar-benar saya ibaratnya kecampan di hati ini maksudnya kan. Karena saya ngerasa wirausaha tuh keren Om. Iya, wirausaha. Keren, terus punya karyawan gitu yang bukan karyawan ya partner yang bantu kita kan, berarti usaha yang kita bangun bisa menghidupi orang banyak itu. Kalau menurut saya, karena saya ngeliat teman-teman saya yang duluan ya, keren banget, mereka punya perusahaan sendiri gitu ya. Bener. Perusahaan Om, kita ini perusahaan gitu kan, untuk menjadi sesuatu yang besar kan pasti dari hal yang kecil. Contoh kayak ya mungkin kayak Apple dulu kan, Microsoft ya, semua berawal dari garasi kan, dari yang kecil. Iya, betul. Berkembang sama sih Om, itu sih ya. Dari inspirasi sekali lagi dari Om Aidi juga saya sempat usung-usung lah, kenapa sih nggak kerja di perusahaan gaji besar apa segala macam. Saya lihat chatting-chatting yang ada di grup itu, cara-cara mendaftarkan BPJS salah satunya itu Om. Ada kan Om? Mungkin waktu itu kan saya memantau waktu ada insiden waktu itu Om ya. Iya, insiden di workshop, benar. Kita harus serius nih masalah kita usaha, kita harus buat ya ibaratnya kesejahteraan untuk tenaga kerjaannya, kesehatannya. Disitulah loh, kenapa aku harus kerja di perusahaan yang ibaratnya jelas jaminan hari tuanya gitu kan. Tiap bulan jelas lah kan. Kalau kita wirausaha kan kita belum tahu bulan depan berapa nih omset. Ya, makanya di situ harus dia profesional ya. Sebentar lagi kan saya yang bisa, insya Allah lah saya juga akan membuat ketenaga kerjaan sendiri, kesehatan sendiri untuk karyawan-karyawan. Iya. Perlu sih Om, saya ngerasa kemarin ada insiden tukang saya itu lumayan sih Om, seharga metik lah itu biaya. Kalau kita nggak belajar ke situ kan, pengetahuan dari teman-teman kan, kita juga harus ini kan ngulik lah ibaratnya, berkembangnya usaha itu harus bagaimana gitu kan. Benar, sih di Hobi Kayu itu juga sih ngobrol sama yang udah besar, Om gimana sih caranya kalau dulu belum punya tukang kan, pas punya tukang gimana sih harga tukang, borongan tukang gimana, atau kita partneran sama tukang berapa sih gajinya tukang yang sepantasnya. Itu sih sering nanya-nanya juga sih, karena kembali lagi kalau apa ya, kita juga butuh orang yang loyalitas sama kita kan, tukang kita loyalitas juga gitu kan, dengan yaitu mereka bilang yang penting kamu support aja mereka dengan semaksimalnya, insya Allah
ke si partner tukang juga akan Iya. loyalitas Yang penting sih. tukang sejahtera, kita pun juga ibaratnya. Iya, dan satu lagi sih pesan mereka juga sistem kekeluargaan sih, Om. Kekeluargaan. Kekeluargaan itu. Keterbukaan juga itu. Iya, keterbukaan, nggak ada yang "Lah, aku nih bos nih, kamu harus bikin." Enggak. Saya loh, kalau tukang finishing saya ikut juga tuh, ngacaukan lah bahasanya kan, karena saya juga agak cerewet kan, apalagi kayak kita interior custom ini kan benar-benar lihat detailnya ya Om ya, ada kurang dikit, oke lah, kurang dikit tukang mungkin belum ya udah tuh saya turun tangan juga tuh, ngeberesin, ngebaikin segala macam. Siap-siap. Om, Alhamdulillah sudah ada karyawan banyak sudah Om ya. belum sih Om, belum. Cuman ya ada lah. Iya. Ada 4 sampai 5 orang lah di workshop yang alhamdulillah. bantu. Jadi makanya bisa bikin konten-konten gini karena udah kebantu. Saya pengen begitu Om, cuma belum kesampaian. Bisa nanti, Om. Pengen buat konten-konten ini. Bisa lah nanti sambil main gitar kan, bikin konten. Ya, nanti kalau giliran konten saya yang kesana Om ya. Siap, Tempatnya Om siap, Deddy boleh atau dong. Kayak Om Denis kan sering Iya, tuh. Om Denis sering. Coba bikin konten, dia bilang gitu. Om Denis belum sempat bikin konten dia. Kayaknya nanti saya harus ngobrol dengan Om Denis ini ya. Iya. Harus ini wajib. Soalnya dari tadi Om Denis terus saya bahas loh Om. Benar. Ya kan dari awal cerita workshop tour ini, Om Denis gitu kan. Karena dia sering juga ngeracunin di grup itu Om. Iya, betul itu. Jadi sekedar info, tukang racun di grup itu kan selain Om Arif sama Om Wawan, Nah, ada Om Denis juga tuh, Iya. kapten kita tuh yang tukang racun-racun alat. Cuman alhamdulillah racun saya cuman bos aja Om. Mudah-mudahan itu lah, didoakan aja teman-teman ya. Ya, amin. Mudah-mudahan cepat sync in kontrak dengan Iya. brand ini, jadi channel ini makin jos lah ya. Siapa tahu nanti workshop tournya saya bisa ke teman-teman di daerah timur sana, atau jalan-jalan ke Mandalika, ke Iya. Aceh, Jakarta ya kan. Jadi ya mudah-mudahan lah amin. sync in kontrak sama ini ya. Ditunggu lah ya brand Bosco sync in kontraknya. Oke Om Nanda, mungkin itu Yo. aja sih obrolan singkat kita ya. Iya. Mudah-mudahan Plywood Woodworking-nya usahanya semakin meningkat, semakin berkah. Amin. Cepat dapat momongan. Amin. Pengantin baru nih lagi hot-hotnya ini. Terima kasih sekali. Sekali lagi terima kasih banyak Kopi Kayu Kaltim. Apalagi Siap. yang datang itu yang terutama itu, wow luar biasa tuh. Terima kasih banyak Om udah diterima di workshopnya, bikin konten workshop tour. Sehat-sehat selalu Om ya. Ya, Om. Sekali lagi terima kasih banyak. Siap, Tetap, Om. tetap bermusik dan bermain kayu ya Om ya. Tetap berseni. Tetap bersih. Oke, mungkin itu aja sih obrolan saya bersama Om Nanda dari ownernya Plywood Woodworking. Jika kalian suka video ini, kalian boleh like, share, komen ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe biar channel ini makin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pertukangan duniawi. Yeay, Om. Kita nyanyi lagi Om. Katakan padaku. Katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya memotong kayu? Yo! Lihat, lihat kawanku, beginilah caranya memotong kayu. Lihat, lihat kawanku, beginilah caranya memotong kayu. Dadah! Woo!
padaku, hai tukang kayu. Terbalik Om, salah Om. Oh salah.